Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Tentunya kalian sehat-sehat semua dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini tentang literasi. Pasti di sekolah-sekolah kalian semua ada literasi. Khususnya di SMP Negeri 4 Kota Cirebon ada pengembangan literasi. Tidak hanya membaca saja literasi itu, ya, tapi di sekolah juga dituntut untuk membuat laporan membaca buku. Sebelumnya kita harus tahu bahwa buku merupakan jendela dunia. Jendela untuk melihat dunia dan segala isinya serta segala hal peristiwa di dalamnya. Berikutnya, buku juga sebagai pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan itu tumbuh, berkembang, bermanfaat bagi banyak orang. Buku adalah sumber pengetahuan. Pengetahuan adalah sumber kehidupan. Ingin sukses di masa yang akan datang dalam bidang apapun, bacalah buku. Dalam hal ini, bagaimana menulis laporan buku? Karena di sekolah dituntut untuk membuat laporan membaca buku. Tidak hanya kalian membaca, setelah membaca selesai sudah, tapi ada laporannya. Ikutilah langkah-langkah yang akan kemudian berikan agar kalian lebih hobi, lebih senang membaca buku. Kalian bisa berpedoman bahwa buku adalah yang telah kemudian sebutkan tadi, bisa merupakan jendela dunia, membuka cakrawala dunia. Ada 10 langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kalau kalian akan membaca buku, janganlah baca buku. Mengapa? Karena belum tentu kita asal ambil buku di perpustakaan lalu kita baca di tengah jalan, buku itu terhenti karena tidak suka jalan ceritanya. Oke ya. Langkah pertama yaitu jangan baca buku. Mulailah dengan melihat dahulu sebelum menentukan untuk membacanya. Lihat dulu sampulnya dan ilustrasi buku yang menunjukkan isi buku. Pilihlah buku yang cocok untukmu. Yang kedua, masih jangan dibaca buku itu. Kenapa masih belum juga dibaca? Karena kita harus melihat dulu sekilas format buku. Lihat daftar isinya, isi perbabnya, ukuran paragrafnya. Intinya untuk melihat keterbacaan buku. Pilihlah buku yang mudah dibaca. Langkah yang ketiga, buat catatan yang menarik untuk dilaporkan. Ini membantu fokus saat membaca. Membaca buku bukanlah membaca kata, tetapi membaca makna. Setelah menemukan makna yang sangat menarik, kamu boleh melihat rincian kata dan kalimat yang digunakan. Catatan bisa dimulai dari bab dan isi bab. Ya, berikutnya yang keempat, barulah kalian baca buku. Mulailah membaca buku. Membaca buku merupakan cara terbaik mengingat makna yang terdapat di dalamnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, membaca juga harus dengan penuh perhatian. Pusatkan pikiran, jangan kemana-mana saat membaca buku. Lebih dianjurkan untuk menikmati pengalamanmu saat membaca buku. Ini tantangan bagi semua pembaca buku. Apakah yang menarik bagimu? Kapan kamu merasa bosan? Apakah buku tersebut menegangkan? Tokoh mana yang kamu suka? Mengapa?
Yang keenam, baru ulas buku dan buatlah catatan. Ini juga tahap yang sulit, mencatat apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah membaca satu bab, buat catatan singkat apa yang terjadi pada bab pertama dan apa efeknya. Setelah membaca bab demi bab, apa yang membuatmu tetap tertarik membaca? Nah, di sini dasar dari ulasan buku, hal yang menarik dan penting dari buku jika buku fiksi terfokus pada tokoh dan jalan ceritanya. Bisa dipahami anak-anak semua? Baiklah, kalau kalian paham, kemudian akan lanjutkan ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh yaitu simpulan buku. Bagian ini cukup mudah karena menyimpulkan buku berdasarkan data yang sudah dicatat. Bukan laporan buku, bisa bentuk laporan buku bisa sampai di sini saja. Tapi mari kita belajar yang ke-8 yaitu menilai buku. Karena untuk menilai buku bisa untuk mereview buku yang kalian baca. Di sekolah kita banyak menggunakan review buku itu, ada yang menggunakan Fishbone, ada yang menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, menilai buku merupakan 50% kegiatan mengulas buku. Apakah buku yang kamu baca baik atau buruk? Catatan yang kamu buat menjadi data untuk nilai buku secara persuasif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ke-9, jendela buku. Nah, jendela buku itu penting sekali sebagai pengulas buku untuk menentukan jenis buku. Buku yang telah dibaca termasuk buku fiksi fantasi atau fiksi ilmiah. Untuk siapa buku ini dibaca? Buku ini merupakan jenis terbaru atau sudah banyak yang sejenisnya. Nah, langkah yang terakhir yang ke-10, periksa kembali tujuan melaporkan buku. Baca kembali laporanmu dan ulasanmu. Apakah kamu sudah menjelaskan aspek utama buku? Untuk siapa laporanmu ditujukan? Selain untuk tugas kelas, sebaiknya dipikirkan juga untuk mengirim ulasan buku tersebut ke majalah tertentu yang ada bagian mengulas buku. Jika ulasan buku tersebut untuk publikasikan, periksa kembali dengan lebih teliti. Nah, ini ada contoh bagaimana kontrak membaca. Kalian pertama tulis nama dulu dengan kelas, lalu kontrak membaca saya titik-titik nama lengkap setuju membaca buku yang berjudul titik-titik-titik. Nah, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, diterbitkan oleh siapa, mulai membacanya kapan, dan selesai dilaporkan tanggal berapa, lalu ada tanda tangan guru, juga ada tanda tangan siswa, juga diberi tanggal dan waktu membacanya. Nah, lalu ada format umum data buku. Yang pertama yaitu judul. Judul bukunya apa? Kalian tulis. Penulisnya siapa? Editornya siapa? Desainer isinya siapa? Desainer sampulnya siapa? Penerbitnya, ISBN-nya, barangkali ada tambahan lagi jumlah halamannya, tahun terbitnya, gambar sampulnya. Nah, lalu ukuran bukunya. Itu data buku yang harus kalian tulis. Baik. Selanjutnya yaitu format khusus laporan buku fiksi. Yang pertama yaitu latar dan alurnya bagaimana. Lalu yang baris berikutnya yaitu di mana, kapan cerita terjadi, apa yang terjadi di awal, tengah, dan akhir.
Lalu baris berikutnya ada tokoh dan karakter. Selanjutnya ada siapa tokoh utama, siapa tokoh favoritmu, mengapa, siapa tokoh yang tidak kamu suka, mengapa. Semua diberikan alasan. Nah, masalah dan solusi. Ada konflik tentang apa dan bagaimana cerita diakhiri. Pendapatmu kamu tulis di situ. Kamu suka buku ini? Apa bagian favoritmu? Mengapa? Silakan kalian nanti ditulis di lembar kerja kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.